Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li muallifi hadhil kutub al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tasawuf kita dengan kitab Minhajul Abidin. Masih pembahasan tentang taubat. Maka adalah perhimpunan, kesimpulannya adalah perhimpunan itu artinya kesimpulannya. Pekerjaan ini tentang masalah taubat ini, kalau kita dosa sama makhluk ya, ini terkhusus kalau dosanya itu kepada makhluk, kepada sesama manusia. Kesimpulannya bagaimana? Maka barang yang engkau dapat daripada meridhakan lawan, hendaklah engkau kerjakan. Mana yang kita bisa minta ridha daripada orang yang kita zalimi, mana-mana perkara yang kita bisa minta halal daripada orang-orang yang kita sakiti, maka itu wajib kita lakukan. Selagi masih bisa minta ridha, selagi masih bisa minta maaf, selagi masih bisa minta halal, wajib dibuat. Jangan langsung ambil, udahlah, aku doakan aja lah dia, tak mau minta maaf segala macam. Nggak boleh. Kalau memang kuat dugaan ini masih bisa, maka harus dibuat. Nah, artinya masih bisa minta maaf, minta ridha. Nah, dan barang yang tiada dapat, nah kalau seandainya perkara-perkara yang kita tak bisa minta lagi ridhonya, tak bisa minta halalnya, karena kita tahu karakter orangnya itu emosional, pemarah, kalau kita sampaikan maka akan terjadi perkara-perkara yang bahaya. Nah, maka jalannya kembali kamu kepada Allah Ta'ala. Maka kita minta ridhonya itu bukan kepada orangnya, tapi kita minta ridhonya itu kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Nah, dengan tadarru'. Tadarru' itu merendah, tunduk, ngaku salah. Nah, nggak ada sok-sokannya. Wal ibtihal, dan ibtihal. Dan apa ibtihal? Memelas. Memelas itu minta sungguh-sungguh gitu. Apa bahasa kita? Memelas. Kayak tukang apa pengemis tuh kalau minta tuh merengek. Merengek. Memelas. Nah, ibtihal. Dan bersedekah yang lalu dengan niatan pahalanya kita sampaikan kepada orang yang kita zalimi. Ini kalau kita nggak bisa minta ridho, kalau kita nggak bisa minta maaf, kalau kita nggak bisa minta halal, inilah caranya. Nah, jadi kita kembali kepada Allah, berdoa, menyesal, minta ampun, merengek, memelas, dan bersedekah. Supaya apa? Supaya ia ridho daripadamu pada hari kiamat. Supaya Allah itu ridho kepada kita pada hari kiamat. Nah, maka adalah kamu di dalam kehendak Allah. Kenapa kita baliknya ke Allah? Kita kan salahnya ke orang.
Kok baliknya ke Allah? Kok yang dicari ridho Allah? Karena manusia itu semuanya dalam kehendak Allah. Mohon maaf, ya ikhtiar itu kan secara syariat ya, secara zahir. Tapi batin itu kita ya mujbar, tetap dipaksa juga itu. Kita ini secara batinan sebenarnya secara hakikat itu semuanya itu Allah yang atur. Nah, jadi maka kita ini semua itu dalam kehendaknya Allah. Nah, jadi di sini dikatakan, maka adalah kamu di dalam kehendak Allah pada hari kiamat, dan harapmu daripada karunia-Nya yang melengkapi dan kebajikannya yang amat besar. Sementara harapan kita kepada Allah pada hari kiamat nanti, kita tahu bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau Allah sudah ridha, maka kehendak Allah itu bisa merubah keadaan, bisa apa bahasa kita? Bisa diberlakukan kepada hati-hati orang itu juga bisa. Nah, ketentuan Allah itu bisa merubah hati orang. Bahwasannya apabila diketahui akan benar engkau, kalau betullah taubat kita, betul penyesalan kita, cuma kita nggak datang ke orangnya karena kita tahu nanti akan jadi masalah besar. Bukan karena males kita nggak minta maafnya, bukan karena gengsi kita nggak mau mengakui kesalahannya, bukan karena takut rugi kita tak mau menggantinya, tapi memang karena tahu dia ini kalau kita ngaku akan bahaya, akhirnya kita datang kepada Allah, tidak datang kepada orangnya. Kita memelasnya kepada Allah, minta ampunnya kepada Allah, bukan kepada orangnya. Nah, kalau Allah ketahui bahwasannya ini benar, betul lah kita ini datang dengan cara seperti ini. Nah, jadi kalau diketahui akan benar engkau daripada hatimu, maka bahwasannya ridho ia daripada lawan kamu, daripada bendaharaan karunia-Nya, dan tiada hukum bagi kamu. Maka nanti kalau Allah sudah ridho, Allah buat lawan kita itu pun ridho sama kita. Nah, jadi begitu. Deckingnya Allah saja, bahasa orang dengan decking. Nah, jadi yang kita pegang tuh Allah saja. Ketika sudah minta maaf, orangnya tetap marah, kalau minta ridho lagi bakalan jadi masalah. Nah, Pak, nah yang menyakiti anak bapak itu saya. Nah, saya nyesal betul, saya minta maaf. Ditempeleng. Habis itu pergi. Nah, nggak akan kau kumaafkan sampai mati. Jangan sekali lagi kau datang kemari. Datang kau sekali lagi, nah, kubunuh. Kan berarti udah tak mampu lagi begitu. Sementara tak ada kata maaf dari orang tuanya. Tak ada kata maaf dari orang yang dia zalimi. Tapi dia kalau datang lagi ancamannya kubunuh. Adalah tak bisa lagi datang. Maka saat itu datangnya ke siapa? Ke Allah. Nyesel betul. Ya Allah, engkau tahu aku dah mau minta maaf, tapi begitulah keadaannya. Kalau aku datang lagi bisa jadi mudarat yang besar. Maka aku minta ridhomu ya Allah, ridhokan dia kepadaku pada hari kiamat. Bisa nggak Allah buat itu dia nanti ridho? Bisa. Dibuat lupa pun dia bisa sama kejadian apa yang udah nimpa nih. Bangkit dari kubur, tiupan sangkakala kedua, tak ingat-ingat dia lagi ada masalah. Bisa. Orang Allah yang menguasai semuanya. Nah, jadi beginilah. Nah, kita di dunia pun sering begitu. Kita di dunia sering begitu. Ada masalah sama orang, tak terpegang orangnya, tak terjamah, tak bisa didatangi. Kita tengok siapa lah yang bisa jadi jalur. Oh, ayahnya, atau bosnya, atau orang yang dia segani. Itulah kita baik-baikkan. Udah suka orang tadi sama kita, baru kita bilang ini, Pak, sebenarnya saya ada masalah sama fulan, keponakan Bapak tuh. Yang kerja sama Bapak juga lah. Ada masalah begini, tak enak-enakan. Udah gampang tuh, nanti aku yang ngomong. Kan itu. Kalau dia tetap begitu juga sama kau, dia nanti yang bermasalah sama aku. Kan tenang itu. Kenapa? Ada yang lebih berkuasa ngomong gitu. Kita datangi, nah uaknya segala macam, yang dia tak berani macam-macam. Kenapa? Yang ngasih makan uaknya.
Kau baru lagi dibuat begitu sama dia, macam udah orang tak pernah punya salah. Nah, jangan kau begitu lagi. Maafkan. Kalau kau masih dapat aku laporan begitu kau lagi, tak usah kau kerja lagi, cari hidup kau sendiri sana. Oh, takutlah dia. Nah, kan begitu. Itu baru sama orang. Gimana sama Allah yang semuanya datang dari. Jadi maka Allah bisa merubah itu semua. Jadi ketika udah tak sanggup, kesimpulannya, kalau kita ada dosa sama manusia, kalau kita udah nggak sanggup lagi untuk minta maaf, maka minta ampunnya, minta ridhonya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apapun masalah, hakikatnya itu jalan sajanya itu lewat makhluk segala macam, tetap hati itu yang pertama kali itu didatangi sebenarnya harus Allah. Makanya walaupun bikin salah sama makhluk, sebelum minta maaf ya tetap istighfar dulu sama Allah, minta ampun dulu sama Allah. Kalau orang itu ingat bahwa dia salah itu pada hakikatnya salah sama Allah, nah, pasti dia akan segen kalau bikin salah. Walaupun dikatakan ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada makhluk, tapi pada hakikatnya semua dosa itu ke siapa? Ke Allah. Ke Allah. Semua dosa itu, semua salah itu adalah ke Allah. Kalau kita bikin maksiat, itu nggak ada yang sebenarnya maksiat cuma kepada makhluk, tapi tidak maksiat kepada Allah, itu nggak ada. Nah, pasti kalau udah namanya maksiat itu kepada Allah. Kalau namanya dosa itu pasti kepada Allah. Nah, jadi maka tetap ingat baliknya itu kepada Allah. Nah, setiap kita pasti bikin dosa. Tapi alhamdulillahnya Allah itu kasih jalan taubat untuk semuanya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa kayaknya taubatku nggak akan diterima. Nah, merasa dosa tidak diampuni, merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa, justru itu dosa yang lebih besar daripada dosanya yang tadi, dosa yang sebelum itu. Merasa Allah tidak akan mengampuni dosanya, itu jauh lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Nah, itu. Jadi jangan pernah merasa nggak akan diampuni Allah lah dosa. Yang bunuh 100 orang saja Allah ampuni dosanya. Nah, tapi ingat, nah, khauf sama roja ini ibarat dua sayap burung. Kalau cuma ada satu, tak akan bisa terbang sampai kepada Allah. Nah, jadi haruslah ada dua-duanya. Harus seimbang. Takutnya amal tidak diterima harus tetap ada. Takut kemungkinan dosa tidak diampuni harus tetap ada. Tapi jangan merasa sangat-sangat kuat dosa nggak diampuni. Jangan. Roja juga harus tetap ada. Jadi pandai-pandailah menyeimbangkannya dalam hati. Nah, karena orang yang didominasi rasa takut tidak ada harapnya, itu putus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Orang yang didominasi rasa harap yang tinggi atas ampunan Allah sehingga merasa bebas bermaksiat, ini juga salah besar. Nah, maka harus pandai-pandai menyeimbangkan rasa takut dan rasa harap di dalam hati. Khauf dan roja. Itu kalau sudah kumpul dalam hati, selamatlah. Nah, dan tiada hukum bagimu. Jadi kalau udah dibuat Allah orang tadi itu ridho, bebas hukum itu. Nggak akan dipermasalahkan di akhirat. Nah, maka ketahui olehmu ini haknya. Dapat penunjuk lagi bagi kamu. Ketahui ini, maka insya Allah kau dapat petunjuk. Maka inilah. Nah, jadi ini pentingnya ngaji. Ngaji itu bukan sekedar bagaimana beramal yang baik dan benar, tapi bagaimana menyikapi dosa dengan benar. Tahu cara taubat, syarat-syaratnya yang lalu. Taubat itu tidak hanya cukup dengan istighfar. Jangan kayak orang Wahabi yang kalau udah tinggalkan sholat cukup istighfar saja. Nah, enak kali begitu. Nah, tetap di qadha yang lalu kan itu, kalau sifatnya meninggalkan kewajiban di qadha. Nah, dulu pelitnya luar biasa, zakat pun tak dikeluarkan. Begitu tobat, zakat wajib dikeluarkan. Nah, ingat-ingatlah seberapa. Ada duit ukuran sekitar 80 juta setahun tak bergerak, zakati. Nah, zakat kan.
ya. Nah, yang di rekeningnya ada duit 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, tak bergerak selama setahun, keluarkan 2,5%-nya. Kasih kepada fakir miskin. Karena dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, nah, uang-uang kertas itu sama dihukumi dari masalah zakat ini dengan nakad, dengan emas dan perak, sama. Nah, jadi makanya kalau ada uang kertas yang senilai itu, karena dia udah jadi bahan bayar juga kan gitu. Dulu kan emas dan perak, sekarang uang kertas. Jadi disamakan. Maka oleh karena itu dia dizakati juga. Nah, yang lalu-lalu pernah punya uang sebegitu nggak keluarkan zakat, hati-hati. Nah, itu sebab terkadang harta itu tidak berkah. Harta itu tidak berkembang dengan baik. Nah, jadi maka jangan kalau tobat itu cukup dengan istighfar saja. Disusul kewajiban-kewajiban yang lewat. Salat, puasa, zakat, apalagi lah. Kalau ada kafaroh dibayar, nah ada fidyah dibayar, jangan cuma dibiarkan lewat begitu saja. Ragu, ambil kemungkinan paling banyaknya. Nah, ini yang perempuan-perempuan, yang pasti dari gadis dulu biasanya kalau tiap Ramadan itu ada bolongnya 7 hari, 6 hari, 8 hari. Nah, ada pula bangsa yang dari gadis tak pernah mengganti puasa. Lewat aja begitu udah sampai Ramadan berikutnya. Nah, hitunglah qada puasa dan fidyahnya. Dihitung. Nah, tak cukup istighfar aja, tak cukup. Nah, hutang tetap. Nah, jadi kemarin hadis kami baca, nah, kata baginda Nabi, innallaha ahaqqu bil wafa. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang paling layak untuk kita tepati, ya, untuk kita penuhi janjinya, untuk kita tunaikan. Nah, jadi hak Allah itu adalah yang paling layak untuk kita penuhi. Kita punya janji sama orang, kita ada sangkutan sama orang, nah, itu layak. Tapi kalau kita ada sangkutan sama Allah, itu kata baginda Nabi bahwasanya Allah itu adalah yang paling layak untuk kita selesaikan tanggungan kita. Nah, akan datang nanti, maka apabila